Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semuanya berjumpa lagi dalam kajian obat hati. Kita mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Syifa'us Saqim karya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis Rasulullah SAW bersabda, "Abghadul halali ilallahi at-talaq." Rawahul Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, memang cerai itu hukumnya halal ketika dalam kondisi dan saat yang dihalalkan. Akan tetapi harus disadari dan harus diingat bahwasanya halalnya cerai itu adalah sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila perkara tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka udah jelas, udah pasti perkara tersebut disenangi oleh setan dan iblis. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yadh'u arsyahu 'alal ma'." Iblis itu meletakkan kerajaannya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu yaftinunan nas. Dan iblis itu mengirim utusan-utusannya untuk menciptakan fitnah di tengah-tengah manusia. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Maka yang paling dekat tempatnya nanti dengan iblis, dengan singgasana iblis yang di atas air, adalah yang fitnahnya paling besar. Lalu fitnah apa yang paling besar? Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Kadang satu orang mengatakan, saya telah berbuat ini dan itu. Mama nih, setelah menjadikan orang itu berbuat judi, orang itu meminum minuman keras. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kamu belum berbuat apa-apa. Tsumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqat bainahu wa baina imra'atihi. Lagi datang lagi, kemudian mengatakan, saya meninggalkan ini yang saya kasih fitnah ini. Ketika saya tinggal, dia udah bercerai dengan istrinya. Kata iblis apa? Fayudnihi minhu wa yaqulu na'am anta. Kamu sini dekat sama aku nih. Kamu ini adalah utusanku yang paling bagus. Jadi posisi iblis yang mengutus anak buahnya, posisi anak buahnya yang paling dekat dengan dia, bukan yang bisa menjadikan orang itu mencuri, orang itu berjudi, tapi yang bisa menjadikan satu rumah tangga itu pecah, terjadinya perceraian. Memang cerai itu hukumnya tidak diharamkan atau halal. Akan tetapi dari halalnya perceraian ini akan timbul banyak sekali madarat. Dari cerai nanti akan timbul permusuhan. Dari cerai nanti akan timbul saling menggunjing. Dari perceraian nanti akan timbul hal-hal yang akhirnya menyebabkan fitnah yang luar biasa besarnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memang halal cerai itu di sisi Allah, tapi jangan lupa cerai itu adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya setiap orang yang telah melangsungkan pernikahan, dia harus semaksimal mungkin menghindari perceraian. Gimana cara menghindari perceraian? Cara menghindari perceraian yaitu dari pertama kali ketika kita akan memilih calon pasangan, baik kita yang akan menikah atau kita akan menikahkan anak kita, maka pilihlah calon pasangan yang orangnya adalah orang yang tidak melalaikan ajaran Allah. Orangnya bukan orang yang meninggalkan sholat. Pilih dengan musyawarah, pilih dengan istikharah. Ketika sudah mendapatkan pasangan, maka jalanilah kehidupan rumah tangga dengan baik. Bahwasanya menikah itu hukumnya bukan wajib. Orang nggak menikah nggak haram, nggak ada dosa. Imam Nawawi ulama besar, beliau nggak nikah, nggak ada masalah. Beliau menjadi ulama yang luar biasa, nggak nikah. Nikah hukumnya bukan wajib. Akan tetapi ketika Anda mau menikah, maka wajib hukumnya Anda menciptakan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Kenapa? Ketika Anda menikah dan Anda tidak menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sampai naudzubillah min dzalik terjadi perceraian, maka Anda yang akan bertanggung jawab. Dan efek madarat perceraian itu bukan hanya dirasakan oleh kedua pelaku suami dan istri, tapi sampai kepada seluruh keluarga besar. Sudah ada cerai, orang tua bingung, mertua sedih, mungkin adik-adik ipar juga merasakan susah. Kalau sudah punya anak, anak terkena pula daripada efeknya. Karena itu, belajarlah ilmu bagaimana mengelola rumah tangga dengan baik dan benar. Yang suami mempelajari apa sih kewajiban seorang suami dan apa hak yang harus diterima oleh istri. Yang istri juga belajar apa sih kewajibannya istri dan apa saja hak yang harus diperoleh oleh suami. Insya Allah ketika itu terjadi, pelajaran yang seperti itu disampaikan dan mereka belajar, insya Allah nggak akan ada lagi yang namanya perceraian. Kemudian untuk menutup daripada kajian hadis ini, maka kita harus menyampaikan untuk suami dan untuk istri, belajarlah ilmu agama terutama yang berhubungan dengan pernikahan, dan pelajari pula ilmu tentang talak. Ilmu tentang talak itu dalam fikih itu harus kita pelajari. Kenapa? Karena talak itu sesuatu yang besar. Ucapan kalimat talak ketika diucapkan dengan bercanda jatuh talak, apalagi ketika diucapkan dalam keadaan serius, maka harus dipelajari ilmunya agar tidak sampai terjadi seorang suami ketika emosi kemudian mengucapkan kalimat talak. Sebagai penutup daripada kajian ini, ada satu kisah yang mengajarkan kepada kita gimana caranya agar kita menjalani sebuah pernikahan tanpa harus memikirkan untuk terjadinya sebuah perceraian. Suatu ketika ada seorang ulama, Syekh Abdullah bin Bayyah, dalam sebuah stasiun televisi, beliau mengadakan kajian dan beliau mendapatkan telepon. Seorang wanita yang bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda? Seorang wanita punya suami, sedangkan suaminya itu seseorang yang sering minum minuman keras. Dan dia selalu datang di malam hari dengan aroma minuman keras, dan dia tidak menyukaiku ketika aku membaca Al-Quran. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku boleh bercerai dengan dia?" Kemudian beginilah cara ulama berfatwa. Teman-teman semuanya harus berhati-hati dalam menyampaikan fatwa. Ulama tersebut mengatakan, "Kamu punya anak enggak?" "Ya, saya punya 5 orang anak, masih kecil-kecil semuanya." "Keluargamu ada enggak?" "Ada, tapi saya tinggal di ibu kota, keluarga saya tinggal di tempat yang jauh." "Kemudian kalau kamu berpisah, ada enggak kira-kira yang akan mencukupi kebutuhan kamu, seperti adikmu atau keluarga kamu yang lain misalkan?" "Enggak ada, karena semua anakku itu masih kecil." Kata Syekh Abdullah bin Bayyah, "Wahai ibu, jangan engkau pergi dari rumahmu dan jangan engkau minta cerai. Sabar di sana. Sabar di sana." Kata istrinya, "Ibu tadi, apa saya harus bersabar? Sedangkan suami saya tiap malam datang dalam keadaan mulutnya itu aromanya adalah aroma minuman keras." Kata Syekh Abdullah bin Bayyah, "Wahai ibu, kalau kamu berada di rumah itu, maka yang jadi pemabuk itu hanya 1. Tapi kalau kamu keluar dari rumah itu, yang jadi pemabuk itu 6. Anak-anakmu akan terpengaruh ayahnya ketika menyaksikan ayahnya adalah seseorang yang sukanya mabuk. Nah, karena itu tetap di rumah itu, didik anak kamu dan bangun malam doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah, beberapa tahun kemudian Syekh Abdullah bin Bayyah live di acara TV yang sama. Kemudian wanita tersebut telepon lagi dan menyampaikan, "Saya adalah wanita yang dulu pernah telepon. Kemudian saya sekarang mau menceritakan tentang keadaan rumah tangga saya." Syekh Abdullah bin Bayyah penasaran, "Gimana keadaan suami kamu sekarang?" "Alhamdulillah, suami saya sekarang adalah seseorang yang memegang kunci masjid."
beliau yang datang ke masjid sebelum ada siapapun juga masuk ke masjid. Beliaulah yang pegang kunci Masjid Jami ada di kota tempat saya tinggal. Alhamdulillah. Nah, itulah pentingnya wahai teman-teman semuanya. Jangan mudah mengatakan cerai. Memang cerai boleh, dan memang ada kondisi diperbolehkan bagi istri untuk bercerai daripada suami. Begitu pula suami pun diperbolehkan untuk menceraikan istrinya. Namun perlu dipikirkan baik-baik, karena sesungguhnya ketika problema rumah tangga dihadapi dengan sabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seburuk apapun insyaallah akan berakhir dengan keindahan yang akan menyenangkan hati dan akan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول